Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiko channel. Halo Besti, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Mamiko mau sharing lagi nih kegiatan Mamiko sehari-hari. Pagi-pagi setelah sebagian kerjaan beres dan semua udah pada berangkat, Mamiko sempetin sholat duha dulu seperti biasa. Dilanjut ke basecampnya Mamiko, dan tentunya basecampnya para bunda-bunda juga ya pastinya. Dimana lagi kalau bukan di dapur. Memulai aktivitas di dapur yang utama adalah masak nasi ya Besti, jangan lupa. Dan kalau Mamiko sih ngasih makan kucing juga. Lanjut mau bikin kolak, karena video ini tuh direkord masih pas bulan Ramadan akhir-akhir, belum sempat diupload dan diedit. Nah ini aku mau ambil daun pandan dulu, kebetulan ada di depan rumah ya Besti. Alhamdulillah nanem dan hasilnya segini banyak daun pandannya. Jadi kalau bikin kolak atau bikin yang perlu menggunakan daun pandan ya tinggal petik aja. Sengaja aku suka request daun-daunan yang agak susah gitu ya dibeli di supermarket, jadi aku minta ditanam aja di depan. Aku mau bikin kolak buat nyediain takjil di masjid. Selama bulan Ramadan aku kebagian jatah bikin takjil tuh 3 kali. Nggak harus bikin sih sebenarnya, beli juga bisa, nggak memberatkan. Tapi aku di sini lagi pengen bikin aja karena kebetulan ada stok bahan-bahan juga. Ini ada kolang-kaling, aku cuci bersih dulu ya pastinya. Kolang-kaling ini selain dicuci bersih, aku mau rebus dulu pakai daun pandan. Karena kalau cuman dicuci aja gitu terus langsung dimasukin dicampur sama kolak, aku pernah ngalamin itu jadinya zong ya Besti. Kayaknya jadi asem-asem gitu dan berbusa kolaknya, nggak bisa tahan lama. Jadi harus direbus dulu terpisah. Kalau lebih bagus lagi tuh menggunakan daun pandan. Ini pisangnya pisang tanduk yang bener-bener udah matang banget ya Besti, biar lebih legit, lebih enak dan kolaknya lebih manis. Karena pisang yang bagus dan matang enggaknya itu mempengaruhi banget ke rasa kolaknya gitu loh Besti. Oh iya, buat yang baru gabung di channel ini, salam kenal ya Besti. Channelku ini selain vlog kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari, juga sambil sharing juga ya. Sharing apapun deh yang berhubungan atau berkaitan dengan ibu rumah tangga, tentang baby, tentang anak-anak, tentang OCD yang penyakit aku alami. Semoga bisa menghibur dan menemani Besti-Besti semua, terutama yang ada di rumah. Aku manggilnya Besti karena yang nonton videoku ini gak cuman bunda-bunda aja ya, ada juga ayah-ayahnya, ada juga yang masih muda juga ya, atau belum nikah. Jadi aku panggilnya Besti aja biar lebih enak. Kali aja nih ada yang belum nikah, mau belajar jadi ibu rumah tangga kayak gimana ya kan? Makanya Mamiko sharing di sini semua. Oke, lanjut lagi ke video ya Besti. Tadi aku udah ngerebus gula merah. Nah ini kolang-kalingnya setelah direbus, disaring lagi. Dijamin ini tuh rasanya lebih enak dan pastinya kolang-kalingnya tuh lebih wangi karena udah direbus pakai daun pandan. Dan aku tambahin garam sedikit. Oh ya Besti, kalau misalnya ngelihat Mamiko pakai bajunya kok itu lagi gitu ya setiap ngevlog, sekedar info aja nih buat Besti yang pengen tahu ya. Jujur li, Mamiko tuh kalau pakai baju untuk beres-beres 1 minggu itu aja ya, satu itu dimulai kerudung, baju sampai celananya itu dipakai selama 1 minggu karena dipakainya tuh cuma sebentar-sebentar, hanya khusus untuk beres-beres, ngepel, nyapu sama masak aja. Nah setelah beres semuanya, udah kotor-kotoran gitu ya, mandi, ganti baju beda lagi, untuk tidur juga beda lagi. Ganti tiap hari tuh biasanya baju tidur aja sih Besti, karena aku nggak mau spraynya tuh kotor atau jadi bau. Jadi tiap hari anak, suami sama aku tuh harus ganti baju kalau mau tidur. Jadi bukan jorok atau nggak punya baju ya Besti, karena memang seperti itu, aku dipakainya seminggu-seminggu. Kadang aku untuk bikin video tuh dalam seminggu kan bisa 2 kali gitu ya. Lanjut aku cuci piring dulu. Ini bekas yang tadi preparation untuk masak kolak, sambil nunggu kolaknya tuh mateng bener-bener
mendidih. Belum mulai dimasukin santan, jadi aku mau bersih-bersih dulu di tempat cuci piring karena aku nggak betah ya kalau misalnya cucian piring numpuk gitu. Jadi bener-bener diakalin sambil mempersingkat waktu. Kalau misalnya masak yang lagi agak lama atau sambil nunggu gitu, pasti aku cuci piring kayak gini dulu. Jadi nggak numpuk juga kan ya kerjaannya Besti. Ini kolaknya udah mendidih dan gula merahnya meresap ke pisangnya, baru dimasukin santannya ya Besti. Sebenarnya opsional juga sih, bisa santannya dipisah atau mau dimasukin dari awal juga nggak kenapa-napa. Pernah aku bikin kayak gitu kelupaan ya, santannya dimasukin dari awal, terus disatuin sama pisangnya langsung gitu sama gula merah, tapi rasanya kurang mantep sih. Harus bener-bener gula merahnya meresap dulu ke pisang. Nah, gula merahnya itu mau disaring dulu, dimasak terpisah juga bisa biar nggak kotor ya. Biasanya gula merah tuh suka ada kotor-kotoran gitu ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, tadi aku gula merahnya langsung aja dimasaknya jadi satu, nggak terpisah dan nggak disaring-saring dulu ya Besti. Ini santannya aku pakai santan yang udah matang sih sebenarnya, yang udah instan aja biar nggak pakai ribet juga. Enak lagi kayaknya kalau santan yang peres gitu. Cuman kan ini bukan masak rendang gitu ya. Cukup pakai santan yang instan aja juga nggak masalah. Aku tambahin susu. Ini sebenarnya bereksperimen sih Besti, karena biasanya aku pakai santan tuh 2 kotak. Tadi kehabisan dan males beli untuk ke depan. Ya udah aku pakai aja yang ada, aku tambahin susu, dan ini katanya lebih sehat juga, lebih enak juga sih. Susunya cuman nggak banyak-banyak ya karena tadi santannya juga udah cukup kental. Kalau kolak tuh kurang kental rasanya gimana gitu ya Besti, kurang lekoh gitu. Jangan lupa kalau masak kolak tuh harus tetap stay diaduk ya, tapi jangan terlalu diaduk kencang-kencang juga sih, pelan-pelan aja biar si santannya tuh nggak pecah. Ini baru pertama kali aku masak kolak ditambahin susu, nggak tahu sih gimana rasanya, tapi ngelihat teksturnya agak sedikit kaget sih ya Besti, kenapa misah begini, bukan pecah tapi dia misah ke atas bawah gitu. Tapi kalau diaduk dia tetap normal ya, nggak pecah gitu santannya. Ini karena mungkin masih panas, dimasukin ke gelas jadi agak misah gitu. Dan ternyata ini rasanya enak banget loh Besti setelah dicobain pas aku buka puasa gitu. Suamiku dan orang-orang di masjid juga semua pada bilang enak, alhamdulillah ya Besti. Ini udah jadi, tinggal dikirimin deh ke masjid. Udah selesai bikin kolak, beres mandi, tiba-tiba anakku yang gede minta dibuatin panna cotta nih Besti. Soalnya aku punya stok panna cotta instan, ya udah langsung aja aku bikin aja. Buat tambahan tajil ya, karena anakku yang gede tuh nggak suka kolak sih sebenarnya. Jadi aku bikinin panna cotta aja. Dan kolaknya juga kan lebih banyak untuk ke masjid ya. Paling aku ambil 1 gelas untuk suami. Ini gampang banget ternyata bikin panna cotta instan, tinggal masak air terus dituangin panna cottanya, nggak perlu ditambah gula atau apapun juga. Udah jadi deh. Harganya juga murah meriah, bahagia ya Besti. Bayangin kalau jajan panna cotta di cafe atau di restoran-restoran gitu harganya lumayan. Tinggal dimasukin kulkas, tunggu dingin makannya ya Besti, karena nggak keras kayak puding. Udah selesai semuanya, kewajibanku sebagai ibu rumah tangga. Aku mau lanjut bikin konten. Aku kebetulan sebagai konten kreator di TikTok, snack video juga ya Besti. Alhamdulillah, selain bisa nambah rezeki untuk bantu-bantu keuangan di rumah, hobiku juga bisa tersalurkan ya Besti. Sambil aku mau pamit dulu, sampai di sini vlog dan sharingnya Mami Cool kali ini. Semoga bisa menghibur Besti semua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya Besti. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Assalamualaikum.